Ya, kemarin kita pembahasan belum sampai ke tujuan, yaitu pembahasan zikir napas membuka tabir. Tapi kemarin belum sampai ke situ, belum sampai ke situ. Sekarang kita teruskan. Jadi kita perlu zikir. Apa itu zikir? Zikir itu adalah kita harus mengingat Allah Rabbul Izzah. Yang seperti apa dinamakan zikir anfas atau zikir nafas? Zikir nafas itu adalah suatu zikir yang paling agung, yang paling tinggi. Karena setiap masuk napas, keluar napas selalu diikuti dengan lafdzul jalalah, yaitu Allah. Masuk napas, Allah. Keluar napas, Allah. Jadi napas itu jangan dibuat-buat. Aslinya napas. Kita kan napas. Kita misalkan nih, nggak bisa ditahan. Kita waktunya napas ya, napas. Keluar waktunya keluar napas, keluar napas. Tuh. Zikir nafas itu adalah suatu zikir yang paling tinggi di dalam sebuah thariqah. Thariqah di Indonesia khususnya yang mu'tabarah itu adalah ada 46 thariqah. Di semua thariqah hampir mengatakan bahwa zikir napas yaitu adalah zikir yang maha tinggi. Kenapa? Karena di dalam tauhidnya pun memakai tauhid iyan. Jadi yang namanya tauhid iyan itu adalah, karena ada orang yang bertauhid itu ya hanyalah kita seperti tauhid taklidi, ya kita wah nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang Allah gimana, nggak tahu lah. Yang penting kita kata orang, kata si A, kata si B, begitu. Jadi kita ngikuti kata orang. Terus ada juga tauhid itu kita harus mengetahui Allah, sifat Allah. Dengan dalil-dalilnya harus tahu, misalkan satu wujud, dua qidam, tiga bako, empat muhafadah wadisi, lima qiyamut ala binafsi, tuh 6 wahdaniyat, sampai 20 sifat. Terus mustahilnya 20, jaidnya 1. Begitu juga di Rasul 4, Musir 4, juga jadi 1, yang jumlah 50 angko itu harus tahu dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau istilah di dalam thariqah anfasiyah khususnya, jadi belum cukup hanya mengetahui sifat Allah terus dalil-dalilnya, tidak cukup. Harus benar-benar bisa muraqabah. Apa muraqabah? Ya maksudnya kita harus memang selalu Allah berada di dalam hati kita. Jadi hati kita selalu benar-benar Allah, ingat Allah. Jadi keluar napas, masuk napas harus selalu dibarengi dengan lafdzul jalalah. Napas, tarik napas Allah. Atau huwa, keluar napas Allah. Huwa Allah. Huwa Allah. Jadi natural asli napas, dengan napas dibuat-buat. Jadi masuk napas huwa, keluar napas Allah, atau Allah, Allah, atau huwa Allah, huwa Allah. Nah, itulah apabila kita sudah bisa atau kita melaksanakan zikir napas seperti itu adalah bisa membuka tabir-tabir atau penghalang-penghalang. Jadi ya secara kata-kata kita, ya maksudnya kita
dibuka oleh Allah dari segala rahasia. Jadi kita bisa mengetahui yang tidak diketahui orang. Tuh ya, makanya kalau istilah bahasa jalanan, wah, orang itu jadi sakti. Kenapa? Ya tahu ke kita. Kita belum bicara apa-apa juga sudah tahu. Itu diantaranya. Terus ya bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan lebih dari itu, itulah dahsyatnya zikir nafas. Jadi zikir nafas itu adalah bisa membuka tabir-tabir rahasia. Oleh karena itu, silahkan yang kita mau mengambil ijazah itu termasuk ilmu thariqah. Ya, kita mau ngambil thariqah apa saja silahkan. Karena thariqah banyak. Mau thariqah Qadariyah Naksabandiyah, mau thariqah Al-Aliyah Al-Mujaddadiyah, mau thariqah apa saja. Apa saja. Ya, cuma ya Al-Fakir mengambil thariqah Anfasiyah. Ya, belajar sih, berbelajar. Al-Fakir belum ahli, Al-Fakir juga belum bisa, ya, tapi lagi belajar. Ya, kita, ya Al-Fakir juga merangkap dengan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Al-Mujaddadiyah, Al-Aliyah, Al-Khalidiyah. Tapi ya itu baru belajar. Belum bisa, cuma baru belajar. Ya, para hadirin rahimakallah, mau misalkan mengambil ijazah thariqah, ya lebih baik silahkan. Banyak guru-guru, banyak mursyid-mursyid, kemana saja silahkan. Silahkan. Tuh, jadi apabila kita memang sudah menginjak, sudah mengambil baiat thariqah, ya berarti kita sudah melangkah lebih maju lagi. Tapi yang penting kita ya belajar tauhid dulu, belajar fikih dulu, belajar tasyawuf dulu ya. Atau barengan nggak apa-apa, kita sambil belajar tauhid, sambil ngaji kayak begini, ngobrol-ngobrol kayak begini, kita ngambil banyak thariqah ya. Bagus juga. Karena kalau kita misalkan nunggu pinter, wah harus pinter fikih dulu, harus pinter tauhid dulu, harus pinter tasawuf dulu. Ya kapan gitu. Jadi ya kita sambil belajar sambil mengerjakan itu lebih baik insya Allah. Jadi kita punya mursyid, kita dibimbing oleh mursyid, ditunjukkan oleh mursyid, dan kita pun dibina, diarahkan oleh mursyid insya Allah. Jadi kita lebih baik daripada kita menunggu kita sampai bisa ilmu syariat tadi, ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Jadi silahkan. Karena zikir nafas itu atau dikatakan thariqah itu adalah bisa membuka tabir-tabir rahasia di dunia, dan insya Allah di akhirat pun kita insya Allah. Begitulah. Al-Fakir minta maaf, salah dan khilaf itu memang sifat manusia. Mahallul khata wa nisyan. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.